Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen perubahan Ibu Kaniati. Di sini kami kelompok 13 akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Untuk anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Mufakul Fauzi dengan NIM 047, lalu ada Marsanda Putri Devitasari dengan NIM 067. Untuk submaterinya yang pertama ada analisis SWOT, lalu yang kedua ada analisis lingkungan internal, lalu yang ketiga ada analisis lingkungan eksternal, lalu yang keempat matriks SWOT. Baik, selanjutnya sebelum memasuki dari definisi analisis SWOT sendiri, perlu diketahui bahwa analisis SWOT ini harus mampu memberikan pemahaman terkait apa pentingnya analisis SWOT dalam perencanaan yang strategis serta pengambilan keputusan yang sesuai. Nah, hal tersebut dapat mencakup dari pengenalan SWOT sebagai alat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman yang dihadapi oleh lingkungan baik organisasi ataupun instansi perusahaan. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan identifikasi dari beberapa faktor. Analisis SWOT ini sebuah pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi strategi perusahaan. Menurut Rangkuti, analisis SWOT ini melibatkan pengidentifikasian kekuatan, kelemahan, dan juga peluang serta ancaman dari organisasi. Lalu ada juga menurut Philip Kotler mendefinisikan analisis SWOT ini sebagai evaluasi terhadap aspek-aspek yang bersangkutan tadi. Farrell dan juga Hartlin juga mengungkapkan bahwa fungsi utama dari analisis SWOT ini untuk mengumpulkan data tentang situasi internal dan juga eksternal pada perusahaan, memisahkan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Dari tujuan utama untuk analisis SWOT sendiri ini mengevaluasi apakah faktor-faktor tersebut mendukung pencapaian tujuan perusahaan atau menghadirkan hambatan yang perlu diatasi. Analisis SWOT itu membagi 4 faktor ya. Yang pertama itu kekuatan, mencakup keunggulan kompetitif internal yang membuat perusahaan lebih unggul dalam memenuhi kebutuhan pasar. Lalu yang kedua ada kelemahan, merujuk pada keterbatasan atau kekurangan internal perusahaan. Lalu yang ketiga peluang, situasi lingkungan yang menguntungkan bagi perusahaan. Lalu yang terakhir ada ancaman, yaitu faktor-faktor lingkungan yang dapat menjadi ancaman bagi perusahaan jika tidak ditangani secara baik. Lalu selanjutnya ada analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal ini merupakan sebuah proses yang terfokus pada pemantauan dan evaluasi faktor-faktor yang ada di lingkungan internal. Untuk faktor-faktornya meliputi yang pertama, faktor manajemen produksi dan operasi. Hal itu menyangkut semua kegiatan yang terkait dengan produksi barang ataupun penyediaan pelayanan dalam suatu perusahaan. Faktor manajemen produksi ini dapat menjadi salah satu bagian kekuatan karena ketika perusahaan mempunyai keunggulan dalam menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas tinggi, maka dapat memanfaatkan kekuatan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. Lalu yang kedua ada faktor sumber daya. Faktor sumber daya ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, tenaga kerja, dan juga keahlian karyawan di dalam perusahaan. Dalam hal itu bisa meliputi proses perekrutan pada karyawan, pelatihan, dan juga pengembangan karir. Lalu yang ketiga ada faktor keuangan dan akuntansi. Hal ini pada faktor keuangan dan akuntansi itu melibatkan pengelolaan keuangan perusahaan. Biasanya pada pembuatan laporan keuangan, pengelolaan dana, perencanaan anggaran, dan juga pengawasan pengeluaran. Itu dipastikan kelancaran keuangan dan juga akuntansi yang akurat sangat penting untuk penjagaan dalam stabilitas dan juga pertumbuhan pada perusahaan. Lalu untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Marsha. Baik, slide selanjutnya.
menjelaskan terkait dengan analisis lingkungan eksternal, di mana dalam PPT kami dijelaskan bahwa analisis lingkungan eksternal merupakan sebuah proses untuk memahami faktor yang berasal dari luar sehingga mampu memengaruhi kinerja serta strategi yang ada. Hal ini tuh bertujuan untuk analisis lingkungan eksternal ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang serta ancaman yang dimungkinkan timbul dari lingkungan eksternal sehingga dapat mengadaptasi strategi serta rencana bisnis sesuai dengan kondisi eksternal yang ada. Jadi kesimpulannya adalah bahwa analisis lingkungan eksternal ini berguna untuk mengidentifikasi peluang maupun ancaman yang timbul dari luar. Sehingga ketika ada peluang, kita perlu masuk agar analisis kita itu bisa berkembang dengan baik. Lalu kalau misalnya ancaman, kita harus bisa memberikan solusi yang terbaik agar kemungkinan-kemungkinan terburuk itu tidak terjadi. Lalu dalam mengatasi analisis lingkungan eksternal itu terdapat beberapa langkah yang bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah terkait dengan identifikasi faktor eksternal. Dalam identifikasi faktor eksternal ini dijelaskan bahwa akan ada juga analisis terkait testel. Testel itu adalah politik, ekonomi, politik, ekonomi. Lalu selanjutnya yang kedua adalah terkait dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini seperti yang dijelaskan oleh Uji tadi bahwa kita di sini harus bisa memberikan kekuatannya itu seperti apa, kelemahan, dan juga peluang bahkan dari ancaman. Sehingga dari beberapa analisis SWOT itu tadi bisa disimpulkan bahwa apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu diberikan solusinya agar semua kekurangan dan kemungkinan terburuk itu bisa terhindarkan. Lalu kembali lagi ke pembahasan awal tadi terkait identifikasi faktor eksternal ya, bahwa faktor eksternal itu tuh dapat mempengaruhi organisasi yang dimana tadi saya sebutkan adalah pesto analisis. Lalu terkait pesto analisis sendiri itu adalah politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, serta lingkungan. Sehingga dari beberapa hal tersebut dapat disebut dengan pesto analisis. Lalu yang kedua tadi adalah analisis SWOT, yaitu menganalisis lingkungan eksternal dan juga memahami kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan pemetaan kompetisi. Hal ini tuh bertujuan agar kita bisa menilai pesaing-pesaing dari perusahaan ataupun lembaga-lembaga pesaing kita itu seperti apa. Karena kalau misalnya kita tidak memahami potensi dari pesaing, kita juga bisa terkalahkan karena dalam hal pengembangan itu perlu inovasi-inovasi yang terbaru. Dan juga yang terakhir adalah terkait dengan pengembangan strategi. Eh, yang terakhir adalah pengembangan strategi, di mana dalam hal pengembangan strategi ini harus menggunakan wawasan yang berasal dari lingkungan eksternal, sehingga mampu mengembangkan strategi sesuai dengan kondisi eksternal yang ada. Boleh di next uji. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan matriks XWOT. Dalam membuat matriks XWOT, harus menempatkan kekuatan dan kelemahan pada bagian internal, lalu peluang dan ancaman pada bagian eksternal dilanjut dengan menganalisisnya itu secara kombinasi. Dalam penyusun matriks SWOT ini tuh melibatkan 4 elemen yang sudah tadi saya sebutkan, ada SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga traits. Dalam menyusun matriks SWOT ini, identifikasi kekuatan itu harus meliputi beberapa hal yang harus meninjau aspek internal sehingga mampu memberikan keunggulannya itu seperti apa. Contohnya adalah dalam hal time management yang memiliki kualitas. Lalu yang selanjutnya adalah terkait identifikasi kelemahan atau weakness, bahwa hal ini tuh harus meninjau aspek internal yang terbatasan sumber keuangan adalah identifikasi peluang atau opportunities, di mana dalam opportunities ini tuh harus meninjau aspek eksternal. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa
strengths atau kekuatan dan juga weakness adalah atau kelemahan itu harus ditempatkan pada internal dan juga opportunities dan juga threats itu nanti harus diberikan ke eksternal. Lanjut lagi ke tadi bahwa identifikasi peluang. Salah satu contohnya adalah di mana pertumbuhan pasar itu tinggi sehingga kemitraan itu sangat potensial. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita harus mengetahui potensi dari pesaing-pesaing kita. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi ancaman atau threats. Hal ini juga masuk ke eksternal karena ini tuh bisa mengancam keberhasilan dari apa yang sudah kita bangun sehingga resikonya itu lebih tinggi. Dari contoh hal threats ini adalah eh, identifikasi tersebut adalah persaingan yang kuat dari persaingan utama dan perubahan kebijakan pemerintah yang merugikan. Jadi ketika kita membuka sebuah lembaga ataupun perusahaan, pastinya perusahaan atau lembaga kita itu pasti ada yang sama gitu. Jadi ketika adanya kesamaan tersebut, kita harus memahami potensinya agar kita bisa bersaing gitu dengan perusahaan yang sama. Dan juga terkait perubahan kebijakan pemerintah yang merugikan. Terkadang kebijakan pemerintah itu tidak selalu menguntungkan bagi pihak lembaga maupun perusahaan begitu. Sehingga perlu dipahami juga agar kita tidak terkena dampaknya. Lalu di layar PowerPoint ini tertera juga ada matriks SWOT. Di sebelah atas itu ada strengths, di sebelahnya itu ada weakness, strength dan juga kelemahan. Dan yang di bawah di eksternal itu ada opportunities dan juga threat. Namun ketika dilihat di tengah itu juga ada SO, WO, ST dan juga WT. Inilah yang dimaksud dari menganalisis secara kombinasi. Maksudnya apa? Karena agar di sini tuh kita bisa tahu kekuatan dan juga peluangnya itu seperti apa, habis itu kelemahan dan juga peluangnya itu seperti apa. Setelah itu adalah kekuatan, namun yang menghindarkan dari ancaman itu apa. Dan juga yang terakhir adalah WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan juga menghindarkan ancaman. Sehingga dari SWOT tadi melahirkan kombinasi-kombinasi yang dimana agar bisa memunculkan hasil analisis yang akurat dan juga bisa mengembangkan perusahaan maupun lembaga-lembaga yang sedang kita bangun. Boleh di next, Uji. Nah, dari beberapa penjelasan yang kami jelaskan dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistemik untuk merumuskan suatu strategi organisasi. Lalu, analisis lingkungan internal yang merupakan proses perencanaan strategi dalam mengkaji faktor yang ada untuk menentukan di mana organisasi maupun perusahaan memiliki kemampuan yang penting sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif serta menghindari ancaman. Dan juga selanjutnya, dalam memahami lingkungan eksternal, perlu diambil langkah dalam memanfaatkan peluang lalu mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Dalam menyusun matriks sendiri tadi, bahwa SWOT perlu melibatkan 4 elemen yaitu SWOT dan juga perlu dikembangkan lagi menjadi analisis kombinasi seperti SO, WT, ST, dan juga WT. Lalu next, Uji. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 13 terkait dengan analisis SWOT. Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penjelasan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.